Sementara di sisi lain, "Maaf Nyonya, bisa pinjam dulu kuncinya?" pinta Pak Kim. Dengan patuh Liliana meletakkan kunci yang diterimanya tadi ke atas telapak tangan yang tengadah itu. Segera Pak Kim memutar kunci ke kontaknya hingga pintu tunggal sebuah ruangan tersebut terbuka lebar. Jadi kunci itu untuk ruangan ini tah? Batin Liliana menatap pintu yang sudah terbuka di hadapannya. "Silahkan Nyonya." Dengan hormat Pak Kim mempersilahkan dengan gerakan tangan. Walau sempat ragu, Liliana melangkahkan kaki bersama kedua pelayannya memasuki ruangan tersebut. Yang ternyata ruangan itu tak berbeda jauh seperti ruangan kerja milik Geran. Dia melangkah lebih dalam seraya melihat sekeliling ruangan yang terasa nyaman dan elegan untuk ditempati. Seperti ruangan kantor. Tapi untuk apa aku kesini? "Silahkan Nyonya." Pak Kim kembali mempersilahkan, yang kali ini dia menunjuk ke sofa. Dengan patuh lagi, Liliana mendaratkan bokongnya ke atas sofa empuk, sedangkan kedua pelayan pribadinya berdiri di belakang sofa yang diduduki. Kedua netra coklat cerah Liliana memperhatikan pergerakan lelaki parubaya di seberang sana yang sibuk bergerak membereskan sebuah dokumen. Bisa Anda jelaskan kenapa Anda membawa saya kemari?" tanya Liliana yang sudah merasa penasaran dan heran. Sejenak pergerakan Pak Kim yang tengah membereskan dokumen terhenti. Dia sekilas menoleh ke arah gadis yang terduduk di sofa itu dan tersenyum simpul, lalu kembali bergerak merapikan lembar dokumen. "Pertanyaan yang tepat. Ya, seperti yang Anda ketahui dari Tuan, Anda telah diberikan kuasa untuk mengelola semua urusan di kediaman ini. Dan ruangan inilah." Terjeda sejenak, dia kembali menatap pada gadis di seberang sana. "Tempat Anda yang sebagai nyonya rumah sekarang." Begitu ya? Padahal aku sedang bersiap-siap untuk suatu nanti dia mengetahui rahasiaku, yang pada akhirnya menceraikanku. Sekarang malah terlibat urusan begini." Pak Kim menaruh setumpuk berkas ke atas meja hadapan Liliana. "Ini data kepengurusan kediaman ini selama sebulan lalu. Silahkan Nyonya lihat dulu, dan jika tidak ada yang Anda belum pahami, Anda bisa bertanya pada saya." Tangan Liliana terulur mengambil satu dokumen dari tumpukan dan membukanya untuk dibaca isinya. Pembayaran pelayan, koki, dapur, taman, uang saku. Sebentar. Alis dia mengernyit bingung begitu membaca isi dokumen tersebut yang sebagian besar isinya mengenai dana. Maksudnya ini apa? Pak Kim mengulas senyuman tenang sebelum menjawab. "Seperti yang Nyonya lihat, itu laporan kepengurusan dana yang keluar masuk selama sebulan ini." "Ya, aku tahu itu. Tapi apa maksudnya ini? Kamu menyuruhku mengurus keuangan rumah ini?" "Nyonya, sepertinya Anda belum paham dengan maksud Tuhan menyerahkan kunci itu. Dengan Anda memegang kunci itu berarti Anda memiliki kekuasaan kedua setelah Tuhan di kediaman ini. Yang artinya Anda juga harus mau mengemban tugas sebagai nyonya besar. Dan seperti yang Anda ketahui, tugas seorang nyonya besar itu salah satunya mengatur keuangan dan menjaga keseimbangan dalam rumah ini." Mendengar penuturan itu seketika Liliana termangu menatap kosong pada satu titik. Gila. Kenapa aku harus terlibat dalam urusan merepotkan begini? Aku kan hanya nyonya sementara di rumah ini. Batin dia seiring menghembuskan napas panjang merasa telah salah mengambil langkah. "Apa aku kembalikan saja lagi kunci ini?" gumam Liliana pelan yang masih terdengar jelas oleh indera Pak Kim. "Anda tidak bisa begitu Nyonya. Karena walaupun Anda mengembalikan kunci kuasa itu, tak akan mengubah fakta bahwa Anda seorang nyonya dalam kediaman ini. Tak perlu Anda ingatkan pun, saya sudah berapa kali mendengarnya sampai bosan telinga saya." Sebab Liliana mengalihkan pandangan ke arah lain. Seulas senyuman geli di wajah Pak Kim. "Meski begitu, saya tidak akan pernah bosan untuk terus mengingatkan Anda.
agar Anda tidak lupa lagi dengan kedudukan Anda sendiri. Liliana hanya membalas dengan tatapan sebal tanpa menjawab ucapan tersebut, membuat Pak Kim yang ditatap begitu tersenyum geli lagi. Baiklah, karena sepertinya Anda sudah menyadari posisi dan tugas Anda, kalau begitu silahkan Anda pahami dulu data ini. Dia menyodorkan beberapa tumpukan berkas lagi ke hadapan gadis itu. Setelah menyerahkan ini semua, terus Anda sendiri mau kemana? Sebal Liliana walau enggan dia mengambil seberkas dokumen lain untuk dipelajari. Tentu saya harus permisi, karena tugas saya sekarang bukan di ruangan ini. Liliana mendelik sinis. Sepertinya Anda terlihat senang sekali ya. Senyuman kapitalis masih mengembang di bibir Pak Kim. Anda memang peka sekali, Nyonya. Sudah lama sekali saya tak merasakan kelegaan seperti ini. Ini berkat Nyonya. Oleh karena itu, saya berterima kasih pada Anda yang sudah mau datang ke kediaman ini. Kelihatan banget dia ingin melemparkan pekerjaannya padaku. Menyebalkan. Batin Liliana mendumel. Melihat raut muka kekesalan di wajah cantik gadis itu, Pak Kim yang mengerti tidak mau terlibat lagi. Baiklah, karena tugas saya telah selesai. Kalau begitu saya akan undur diri dulu. Tapi jika ada yang tidak Nyonya mengerti dari laporannya, Anda boleh bertanya pada saya kapanpun. Kemudian tanpa menunggu jawaban dari si lawan bicara, Pak Kim membungkukkan setengah badan sebagai hormat. Barulah dia berbalik pergi meninggalkan gadis itu bersama kedua pelayannya dalam ruangan. Sejenak keheningan membentang dalam ruangan yang terasa sepi dan sunyi. Apa-apaan nih? Keluh Liliana seiring menghela napas panjang, melirik tumpukan dokumen di atas meja yang harus dia periksa dan pelajarinya. Nyonya semangat, saya akan menemani Nyonya di sini. Kata Rina memberi semangat yang dibalas senyuman simpul dan anggukan tipis dari Liliana. Nyonya, mau saya buatkan teh? Tanya Meisa menawarkan. Boleh juga. Akan segera saya siapkan. Meisa menundukkan kepala sebagai hormat, lalu berlalu pergi yang kali ini menyisakan 2 orang saja dalam ruangan. Oh ya, teringat Liliana soal benda berharga yang mengalung di lehernya. Sebaiknya aku lepas dulu deh kalung ini, daripada nanti lecet atau hilang bisa-bisa nyawaku terancam. Dia melirik gadis pelayan yang tengah membantu merapikan berkas di atas meja. Rina, bisa kamu carikan kotak kosong tidak? Kotak kosong? Untuk apa Nyonya? Tolong carikan saja yang cukup rapi dan tertutup ya. Baik Nyonya, akan saya carikan. Dengan sigap Rina melesat pergi mencari benda yang diperintahkan. Baiklah, sekarang mari selesaikan masalah di depanku. Gumam Liliana mengambil salah satu dokumen dan mulai fokus mempelajarinya. Kembali ke ruangan kerja di mana Geranum berada. Terlihat Pak Kim sudah berdiri di hadapan meja kerja yang berhadapan langsung dengan sang majikannya. Bagaimana? Apa kau sudah mengantarkannya? Tanya Geranum menatap serius. Yang dibalas anggukan kepala oleh Pak Kim. Saya sudah mengarahkannya dan sepertinya beliau akan dengan mudah menerima tugasnya. Jangan berikan dia tugas kepengurusan yang berat. Karena istriku hanya perlu fokus mengurusiku. Ucap Geran tersirat perintah dan penekanan. Baik Tuan. Apa itu artinya harus saya lagi yang mengurus semua tugasnya? Merepotkan. Batin Pak Kim menggerutu. Dan mengenai pelayan pribadi yang ditempatkan untuk istriku, apa dia menyukainya? Perhatian Pak Kim kembali menatap sang tuannya. Melihat mereka jadi lebih dekat, sepertinya Nyonya langsung bisa beradaptasi. Serbersit senyuman tipis Geran seiring menghela napas lega. Baiklah, sekarang kau boleh pergi, usir Geran. Baik Tuan, saya permisi. Pak Kim menundukkan setengah badan lalu melangkah pergi keluar ruangan. Senyuman kembali terulas di bibir Geran seraya merebahkan punggung ke badan kursi putar beroda itu. Liliana. Aku jadi ingin segera melihat wajahnya. Gumam dia membayangkan wajah cantik Liliana.